Buat teman-teman yang masih stay nonton ya, saya ada kode voucher dari Nomad Garage, produknya pedal acid nih, ada jersey dan bib ya. Ada kode voucher yang nanti akan saya sertakan di akhir video. Jadi jangan sampai di skip-skip, simak terus ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 ya. Tadi pagi dini hari ada war, ada sebuah perang buat memperoleh tiketnya si Bromocom. Jadi main sepeda itu memang agak unik ya. Tahu kalau tiket Bromocomnya itu banyak yang cari. Terus pada saat hari pembukaan tiketnya itu dibuka pada saat pas mendekati sahur ya, pas jam-jam sahur lah. Mungkin karena dibukanya itu di bulan Ramadan, jadi lumayan bikin hektik para pencari tiket Bromocom ya. Oke, selamat pagi teman-teman, terima kasih yang sudah sempat menonton video-video saya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Pagi ini saya mau goes menuju ke barat, tentunya ya di zona 1 atau 2 lah, jangan sampai zona 3, 4, dan 5. Sebenarnya tadi saya mau gabung ke peloton, cuman takutnya kalau gabung peloton itu saya nggak bisa kontrol emosi. Wih. Jadi kalau biasanya peloton tuh mau Ramadan atau nggak Ramadan ya tetap ngebut gitu loh. Jadi nanti takutnya kalau ikut peloton terbawa suasana, wah goesnya sampai zona 3, 4, 5. Wah, repot itu nanti. Oke, hari ini saya mau ngomongin 2 poin yang ada di video saya. Yang pertama adalah macam-macam orang olahraga, khususnya bersepeda ya, di saat bulan Ramadan. Terus nanti yang kedua adalah saya mau ngomongin aparel dari Nomad Garage. Ini versi surrealnya. Kalau di video sebelumnya saya coba pakai yang seri pedal acid, nama ininya ya, nama tokonya pedal acid. Terus kalau yang sekarang saya pakai yang seri surreal. Nih, seperti ini. Nah ini bib yang saya, nah ini bibnya seperti ini. Masih dalam rangka yang sama, jadi saya itu masih penasaran banget sama sebuah kenyamanan aparel ya. Jadi istilahnya itu jersey atau bib itu menurut saya itu nggak sekedar cuman keren doang, nggak sekedar cuman fit doang, tetapi juga lebih dari itu semua. Yang paling utama adalah sebuah kenyamanan. Apalagi saya kan suka goes yang long ride ya, otomatis aparel yang saya pakai itu harus mendukung ketika saya goes long ride seperti itu. Khususnya itu untuk bib shortnya. Di bib itu kan ada paddingnya ya. Nah, pemilihan padding ini menurutku harus sangat urgent. Nah, ini nanti kita akan bahas ya secara mendalam, secara mendalam ya, secara tipis-tipis aja lah, jangan enteng-enteng aja. Ini sekalian kita olahraga menuju ke barat. Beda dengan Tom Samcong. Kalau Tom Samcong ke barat mencari kitab suci, nah ini saya ke barat membakar kalori. Di Colomadu, Solo menuju ke barat. Jalan raya, jalan raya. Keluar dari jalan raya, kita masuk ke gang Susuri Kali Bokong.
Ini lagi suka yang menyusuri sungai kecil. Kira-kira ini memang lagi suka blusuk-blusuk. Kebetulan pas sama momennya. Nah, masuk sini. Cia. Wah, lagi ada yang nyuci-nyuci. Mau Pak? Ini sebenarnya saya lewat sini sudah beberapa kali ya. Ini namanya tuh Kali Bokong. Jadi dulu ceritanya kenapa kok dikasih nama Kali Bokong. Jadi dulu tuh ceritanya banyak orang-orang yang pada zaman dulu tuh belum punya toilet ya. Tuh kalau mereka ada hajat, sedang ada hajat atau lagi buang hajat gitu ya, itu mereka di sungai kecil ini, di kali. Nah, bokong itu kan bahasa Jawa dari pantat. Jadi Kali Bokong itu artinya sungai pantat. Nah, maksudnya sungai yang dekat dengan pantat gitulah. Sigir. Wah, ini ada jalan nanjak ke sana. Kita pilih yang kiri. Jadi pagi ini kita pilihnya tuh jalur yang kecil-kecil, yang nggak banyak traffic. Yang nggak banyak traffic mobil dan motor ya, mungkin ada 1-2 lah. Kalau tadi menyusuri sungai, sekarang menyusuri tol. Buat teman-teman yang masih stay nonton ya, saya ada kode voucher dari Nomad Garage, produknya pedal asid nih, ada jersey dan bib ya. Ada kode voucher yang nanti akan saya sertakan di akhir video. Jadi jangan sampai di skip-skip, simak terus ya. Nih, syahdunya. Pak, Dede Pak. Masya Allah, padinya sedang menguning. Nih, sedang apik-apiknya. Pak. Go di. Kayak gini yang selalu bikin kangen gue di pagi hari ya. Jadi saya di awal sempat ngomongin macam-macam gue pada saat Ramadan, maksud saya itu macam-macam waktunya. Jadi memang kebiasaan orang Indonesia ini kan beragam. Terus di minggu kedua bulan Ramadan ini saya juga sudah baca beberapa artikel yang menuliskan tentang kapan sih waktu goes terbaik gitu ya. Ada yang berpendapat kalau waktu goes terbaik itu ada yang pagi, kemudian ada yang sore menjelang berbuka, lalu ada yang malam. Ya sebetulnya kalau ngomongin waktu mana yang terbaik, kalau menurutku sih semuanya baik ya. Yang nggak baik itu kan kalau nggak olahraga. Kalau cuman ngerancang atau cuman merencanakan sebelum Ramadan ini sudah punya rencana, wah besok aku pas Ramadan harus berolahraga. Ternyata pada saat puasa bukan cuman bulannya yang puasa, tapi goesnya juga berpuasa. Nah itu yang disayangkan. Jadi kalau menurutku semua ada plus minusnya. Pagi itu keuntungannya ya kita bisa menikmati udara yang seger banget, terus kita dapat cahaya matahari, terus jalannya kebanyakan sepi, itu plusnya. Nah terus minusnya kita masih ada kegiatan seharian tuh. Jadi kalau pagi olahraganya ngebius, nah kita akan kehabisan tenaga untuk di jam-jam selanjutnya. Nah kalau sore plusnya itu ya mendekati dengan buka. Jadi ketika kita nanti haus gitu ya, nanti kalau sudah buka ya kita bisa langsung berbuka gitulah. Nah tapi ya minusnya kalau sore itu olahraga di outdoor pasti jalannya sangat ramai banget. Karena bertemu dengan orang-orang yang
war takjil. Itu ya, itu ada plus minusnya, sedikit plus minusnya. Terus ada yang menuliskan sebuah artikel kalau sore ya olahraganya di indoor. Nah itu kalau itu selera sih ya. Kalau saya itu sukanya lebih ke jalan-jalan yang outdoor gitu ya. Nah kalau malam hari itu menurutku sih plusnya itu memang kita tidak sedang berpuasa. Artinya kalau haus ya tinggal minum, terus kalau lapar ya tinggal makan gitulah. Tapi minusnya malam itu kan, kalau menurut saya olahraganya bisanya itu setelah tarwih ya. Nah setelah tarwih itu berarti pukul setelah jam 8, otomatis jam setengah 9 gitulah. Nah kalau jam setengah 9 itu kan berarti kita mau olahraga berapa jam sih? Misalnya setengah jam atau 1 jam, berarti kita nanti akan beristirahat jam setengah 10 atau jam 10. Terus dengan jam tidur harus dikasih jarak dulu 1 jam. Berarti kita harus tidur jam 11. Nah itu saya kurang cocok olahraga malam karena menurut saya sih mengganggu tidur ya. Ya ketiga tadi ada plus minusnya lah. Yang nggak ada plusnya itu kalau nggak olahraga. Itu adanya minus doang tuh. Makasih lale. Masya Allah. Ini semua 360 derajat. Isinya padi semua. Tuh 360 derajat. Kemarin saya ketemu sama teman di salah satu tempat gitu ya, terus ngobrol. Teman saya ini backgroundnya dulu pas muda itu atlet, tapi sekarang karena sudah umurnya sudah tidak produktif lagi ya, jadi sepedaannya itu bagi dia hanya sekedar goes ya, mengisi waktu luang gitulah. Terus saya tanya beliau, sepedaan nggak puasa ini gitu. Dia jawabnya tuh nggak puasa, nggak sepedaan. Loh, dan berarti nggak olahraga? Ya ada olahraga lain tapi nggak sepedaan gitu. Loh lah kenapa? Saya tanya gitu kan. Jawabnya dia, ya yang penting kan ini bulan Ramadan tuh setahun sekali. Jadi jangan sampai kita menduakan bulan ini. Artinya itu kita mementingkan hal lain kayak sepedaan dan lain sebagainya lah. Nah kalau beliau itu kan kebetulan sepedaan memang suka yang pius, suka yang ngepius, suka yang energik gitu ya. Jadi daripada dia nggak energik ya dia mending nggak sepedaan. Nah, terus saya tanya lah, terus olahraganya diganti apa noh? Bilangnya dia tuh diganti badminton. Ya yang penting olahraga lah. Tapi dari obrolan saya sama temanku tadi itu saya mengambil pelajaran bahwa ternyata olahraga ya secukupnya cuy. Artinya itu jangan sampai mengganggu aktivitas bulan Ramadan kita gitu, karena itu yang utama ya. Saya juga setuju sih sama statementnya temanku tuh, kalau bulan Ramadan tuh setahun cuman sekali gitu. Kalau goes itu kan bisa di bulan apa aja ya. Terus saya tanya temanku tadi lah, nanti setelah Lebaran kita harus ngulang lagi noh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti setelah Lebaran kita bisa mulai lagi gitu. Dan yang paling penting emang mau kemana sih gitu arahnya. Kalau tiap bulan dia harus kenceng-kencengan gitu. Setelah ketemu sama teman saya tadi, terus saya pulang naik motor itu di jalan tuh mikir, saya pikir-pikir ternyata bener juga ya. Saya jadi keinget kalau ngelihat Instagram orang-orang goes di bulan Ramadan, mereka pada berpuasa gitu, terus kenceng-kencengan, ngebut-ngebutan, terus pamerin Ramadan ride, no bidon ride gitu ya. Terus tapi APG-nya kayak melebihi goes-goes pada saat nggak berpuasa, terus menunjukkan kalau ini loh, aku no bidon ride tuh kuat loh, aku no bidon ride tuh masih bisa kilometer jauh loh gitu. Saya jadi ngerasa
kayaknya kayak gitu nggak saatnya deh. Oke. Ya sebenarnya pada intinya kita harus bisa ngatur sih ya, balance gitu. Artinya jangan sampai olahraga kita itu mengganggu aktivitas beribadah kita di saat bulan Ramadan. Makanya pada saat Ramadan Ride ini saya pilih olahraganya itu yang zona 1 dan zona 2. Terus durasinya juga nggak panjang-panjang lah. Ya mungkin 1 sampai 2 jam cukup lah ya. Ayo. Ini di antara bebek coklat-coklat. Itu ada bebek yang warna putih, yang paling kelihatan di antara para bebek coklat. Kalau kita sama, kalau kita seragam dengan yang lainnya, itu kita nggak akan terlihat menonjol gitu ya. Tapi kalau kita lain warna atau kita itu beda bentuknya, itu di antara yang lain ya, itu akan ya sedikit terlihat berbeda lah. Sudah mentok nih. Mentoknya di paling barat tuh Kampung Tani. Ini saya mau menuju pulang ke timur. Ya itu tadi ya sekilas mengenai olahraga pada saat Ramadan. Untuk poin selanjutnya saya akan ngebahas mengenai aparel yang saya pakai. Jadi tadi sudah saya spill di awal ya. Saya lagi cari-cari aparel yang tentunya yang nyaman untuk kita pakai. Nah kebetulan ini saya pakai aparelnya dari Pedal Acid. Ini seri Surreal. Nih, sesi bibnya seperti ini. Ini kedua kali saya pakai. Sebetulnya di video sebelumnya ini saya juga sudah pakai yang seri Pedal Acid. Sini tulisannya. Sejauh ini sangat aman dan enak dipakai untuk jersey-nya. Terus jersey-nya ini juga ringan, karena kalau jersey itu bobolnya agak berat gitu juga lumayan menyusahkan kalau dibawa atau dipakai ya. Nah yang paling urgent lagi adalah bibnya ya. Kalau kemarin saya coba warna yang selain hitam, ini saya coba yang warna hitam. Sejauh ini sih kemarin saya pakai 50 kilo dan sekarang sudah dapat 28 kilo. Itu menurut saya area paddingnya itu luas, jadi saya ngerasa kayak nggak duduk di saddle gitu, karena ini bahannya empuk, kemudian juga lembut ya. Sudah sampai di kilometer 37, sudah pukul 7.49. Ini sudah hampir 2 jam sih saya bersepeda ya. Average heart rate 110 cuy. Jadi memang benar-benar di zona 1 ya, zona 1 dan 2. Oke segini ya. Ini kayaknya kalau sampai rumah tuh sekitar kilometer 50 lah, hampir 50 mungkin. Nanti kita akan sambung di video yang kita akan ngebahas detail mengenai aparel dari Pedal Acid Nomad Garage. Yo. Halo, barusan kelar quest 50 kilo ya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau sebelum saya review jersey dan bib, saya mau menginformasikan kalau ada kode voucher atau diskon 200.000 di Tokopedia kalau teman-teman membelanjakan uangnya beli di Nomad Garage. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di akhir video ini saya mau menyampaikan review dari produk yang saya pakai, Pedal Acid ya. Jadi ini ada jersey-nya, terus ini ada bibnya seperti ini. Produknya sudah 2 kali aku pakai, sudah 2 kali aku coba riding. Yang pertama ke Sangiran, terus kemudian yang kedua ke hari ini. Dan sementara menurutku sih ini bahannya nyaman ya. Jadi ini jersey-nya kategori enteng, terus tipis, jadi kalau kita keringetan gitu nanti akan cepat kering. Artinya kalau kita sedang basah-basahan gitu, kalau kena angin dikit nanti cepat kering gitulah. Jadi buat yang nyari kenyamanan, kemudian ringan, enteng, ini saya merekomendasikan ya produknya dari Nomad ini.
Terus di sini ada kayak semacam rongga-rongganya, karena di sini itu kan area di mana tubuh kita itu gampang mengeluarkan keringat di sini, di area ketiak sini nih. Ini sini nih. Jadi di sini memang dibikin rongga-rongga supaya mudah kering gitulah. Terus kalau di belakangnya ada clip on. Nah, ada desainnya seperti ini. Ini bisa dilihat aja, ini sangat fit kalau dipakai, jadi nggak kelihatan tubuh kita jadi semakin lebar gitu. Kadang ada ya jersey yang kalau kita pakai itu membuat badan kita semakin lebar. Nah itu mungkin ada kesalahan di desainnya, atau mungkin di pemotongannya, atau mungkin di bahannya. Jadi harap berhati-hati, karena selain kenyamanan kita juga harus memperhatikan enak dilihat nggak sih gitu. Terus yang kedua adalah bib short. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di bib short itu ada namanya padding. Ini yang saya pakai riding di hari pertama ya. Kalau secara keseluruhan desainnya seperti ini. Di sini ada logonya Nomad, yap. Terus di samping kanan juga ada, samping kanan atau kiri juga ada. Nah, yang mau aku ini bahas mengenai padding gelnya. Nah, ini paddingnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau membeli bib short, kalau prioritasnya itu untuk kenyamanan, jadi tolong sangat amat perhatikan si padding gelnya ini. Kenapa? Karena ini yang bersentuhan langsung dengan alat vital kita. Artinya kita itu bersepeda kan tidak hanya sekedar keren, tetapi yang dicapai juga dalam poin kenyamanan. Nah, di bib shortnya dari Nomad dan pedal Exit ini, dia paddingnya itu sudah standar internasional. Jadi dia pakainya ini nih, elastic interface seperti ini. Nah ini, nah di sini nanti teman-teman bisa baca deskripsinya ya. Ada deskripsinya seperti ini. Jadi memang bukan padding yang bukan sembarang padding gel. Artinya memang padding yang dipakai si Nomad ini memang sudah memenuhi standar. Kalau sekilas ya, kalau kita pegang memang dia empuk, kemudian bahannya lembut. Lalu sudah saya pakai 2 kali riding, itu rasa-rasanya itu saya tidak sedang duduk di atas saddle. Artinya itu saddle-nya bisa kayak semacam lebih empuk dari biasanya gitulah. Ini ukurannya fix. Saya itu berat badan 64 sekarang. Saya pakai ukuran bib shortnya itu size S. Memang ketat ya. Jadi kalau teman-teman memilih padding jangan sampai yang longgar, karena longgar itu nanti akan memicu sebuah gesekan antara bib short dengan kulit kita. Jadi memang harus diusahakan kalau kita menggunakan bib short itu juga harus yang fix, yang nempel istilahnya. Jadi tidak geser ke kanan kiri gitu. Nah, saya ada ketertarikan di bagian sini. Jadi ini tidak menonjolkan sesuatu gitu ya. Artinya itu nggak terlihat gitulah corongnya. Jadi kan ada tuh biasanya bib yang kurang bagus, itu di sini tuh kelihatan timbul sesuatu gitu. Nah itu ciri-ciri bib yang kurang bagus. Tapi ini punyanya Nomad, dia lumayan menyamarkan posisinya corong, jadi membuat dia tidak terlalu terlihat gitulah. Jujur ini saya belum pernah coba buat long ride, buat mungkin di atas 100 atau 200 kilo ya. Tapi si Nomad ini kemarin tuh dipakai sama Mas Handika ikut East Java Journey 2024. Jadi beliau sudah membuktikan kalau bib shortnya punya si Nomad ini memang cocok untuk long ride. Oke segitu ya.
Jadi bisa buat jadi referensi teman-teman kalau mau beli bib. Dan teman-teman jangan lupa kalau beli bib di tanggal 22 Maret sampai 22 April di tahun ini ada kode voucher yaitu Nomad Genu di Tokopedia. Diskonnya itu 200.000. Nah, silakan teman-teman kalau yang tertarik silakan masuk di Tokopedia dan nanti kasih kode vouchernya. Di situ ada Nomad Genu. Oke, segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.